Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Masih semangat kan? Masih. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran fisika. Sebelumnya silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Itu siapa? Tapi sebelumnya saya mau mengapresiasi kalian terlebih dahulu karena pembelajaran kemarin hasilnya sudah baik dan saya lihat juga kalian kemarin juga pameran dan pamerannya juga bagus sekali. Tangan buat kalian semua. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang pemanasan global. Kalian nanti diharapkan mampu mengamati fakta-fakta perubahan lingkungan, kemudian menganalisisnya dan mencari solusi terbaik. Kemudian nanti pembelajarannya itu berbasis proyek, jadi kalian akan membuat proyek untuk mengatasi pemanasan global seperti itu. Sebelumnya silakan kalian berkelompok sesuai anggota kelompoknya yang kemarin. Sekarang tempat duduknya di rolling ya. Yang kelompok 1 di belakang, kelompok 2 sebelahnya, 3, 4, 5, dan 6 di depan. Sini 3, 4, 5, dan sini 6. Silakan bisa berkelompok sesuai kelompoknya. Sudah ya, sudah berkelompok semua. Dari berangkat siapa ya? Najwa, kenapa? Hari ini saya akan bagikan LKPD. LKPD-nya satu kelompok satu yang print out, tapi nanti kalian yang filenya saya kirimkan ke perwakilan kelas ya. Nah, silakan kalian buka di LKPD-nya. Di halaman pertama, itu kalian harus menuliskan nama anggota kalian ya. Disertai absennya, nomor absennya. Sekarang coba perhatikan tampilan video berikut ya. Soal banjir, saudara, banjir di kota hingga air mencapai 1 meter. Curah hujan tinggi yang mengguyur Jawa Tengah sejak beberapa hari terakhir membuat banjir mulai merendam 8 desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jumbo, Undaan, dan Jati. Tinggian banjir bervariasi mulai dari 2 hingga 1 meter. Ini merupakan banjir yang kedua kalinya terjadi setelah pada Januari lalu banjir merendam permukiman warga. Namun saudara, banjir belum surut. Warga pun memilih mengungsi di 5 titik pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa setempat. Juga ngungsi nggak nih? Ngungsi. Coba kalau kalian melihat banjir itu kira-kira kenapa ya bisa terjadi? Angkat tangannya dong, angkat tangannya. Hujan lebat. Ada lagi? Buang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Sungai tersumbat. Angkat tangan, Mbak. Apa? Ulangnya daerah resapan. Kira-kira itu penyebabnya dari kita atau memang faktor alam ya? Mostly kebanyakan dari kita ya. Nah, terus kalau kalian melihat kejadian seperti itu, apa sih yang kalian pikirkan? Berarti kalian ingin nggak membuat apa ya, sebuah kayak gimana sih biar tidak terjadi banjir lagi? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Terus kira-kira apa solusi yang kalian pikir? Selain itu melakukan reboisasi. Oke, sekarang coba kalian buka HP kalian. Terus di LKPD halaman kedua itu ada barcode. Silakan kalian scan. Ini barcode-nya nanti akan menuju ke Google Earth.
Kemudian Google Earth-nya ini sudah saya pilihkan beberapa fenomena-fenomena lingkungan yang ada di dunia. Tadi kan kalau kalian melihat di sekitar kalian, tempatnya di kota kita, di Kecamatan Jati, Undaan, sama Mejobo ya. Nah sekarang kita melihat yang lebih luas lagi melalui pengamatan satelit. Jadi aplikasi Google Earth itu bisa melihat citra keadaan bumi melalui satelit ya. Kalian bisa lihat di situ ada beberapa fenomena-fenomena perubahan lingkungan. Kemudian LKPD-nya silakan dilengkapi ya. Di halaman sebaliknya itu ada kolom 3 kolom dengan 3 baris. Itu kalian isi. Yang ini ya. Bisa? Belum. Yang apa itu? Google Earth-nya di. Nah. Sesuai ininya, Mbak. Tadi kamu udah ngisi aplikasinya? Coba ini. Barcode-nya mana ini? Bisa? Bisa? Kelompok berapa ini? 2 ya? Nah ini tuh bisa. Apa yang kalian temukan dari Google Earth itu? Hah? Coba angkat tangan Mas, dari kelompok berapa? Ya. Oh ya, ada es yang meleleh dari tahun ke tahun. Selain itu, dari kelompok kelompok 2. Ya, di situ juga. Kelompok berapa? Kelompok 4. Cuaca ekstrim. Di mana? La Nina dan El Nino. Oh, ada peristiwa La Nina sama El Nino ya di Google Earth itu. Dari tahun ke tahun ada perubahannya. Kalian bisa mencermati ternyata esnya itu pada mencair dari tahun ke tahun. Semakin mencair otomatis airnya semakin banyak. Akhirnya kita yang di sini juga ikut merasakan adanya banjir rob dan sebagainya itu ya. Silakan itu kalian tulis pengamatan perubahan lingkungan, kalian tulis di kolomnya. Kemudian itu hasil yang kalian amati di handphone kalian, di screenshot. Nanti fotonya itu di print, ditempel di LKPD-nya. Gitu ya. Bisa ya? Ini bisa. Sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Google Earth belum? Sebelum ini? Sudah ya? Jadi ini kan nggak asing buat kalian ya. Tapi mungkin kalian tidak terpikir untuk mengamati perubahan lingkungan melalui Google Earth. Nah hari ini kita belajar perubahan lingkungan menggunakan Google Earth juga. Jadi kalian tidak terbatas, pandangannya tidak terbatas hanya di dekatnya kalian, tapi di dunia lain kita bisa melihat. Gitu. Nah, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, coba kalian pikirkan, kira-kira pemanasan global itu beneran terjadi atau hanya konspirasi saja? Luar biasa sekali ya perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terlepas itu bisa jadi hanya sebatas konspirasi penguasa dunia, tapi kita juga merasakan adanya perubahan lingkungan yang terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi masa depan perlu memberikan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Setuju? Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian, bagaimana sih mengatasi pemanasan global itu? Coba ya, didiskusikan bersama-sama. Oke. Yang sudah kelompok berapa? Ayo diisi. Sudah ya? Sudah terisi semua?
Ini di siang hari, biar kalian fokus, kita game terlebih dahulu. Saya ada satu pertanyaan, nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Oke ya. Ayam, kakinya ada berapa? 2. Sapi? Kalau ular? Nggak punya kaki ya? Terus kalau ular dikasih kaki jadinya? Angkat tangan. Ular dikasih kaki jadinya? Hah? Ya, berarti tepuk tangan buat Agung. Sini Gong, ke depan. Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Pemenangan global. Kemarin kita sudah mengamati ya fenomena perubahan lingkungan dari berita sama Google Earth ya. Kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan pemanasan global kemarin? Efek rumah kaca sama yang menyebabkan efek rumah kaca menyebabkan apa kemarin? Pemanasan global. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai peserta didik? Mengkampanyekan kegiatan untuk mengurangi pemanasan global. Nah, untuk kan tiap kelompok bisa mendiskusikan kira-kira kelompok kalian ini ingin membuat apa terkait dengan kampanye global warming, gitu ya. Di LKPD-nya sudah ada ketentuannya, jadi kalian membuat proposalnya terlebih dahulu, kemudian nanti kalian menyampaikan di depan kelas apa sih yang ingin kalian buat, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setiap anggota kelompok terdiri dari 5-6 orang bisa memberikan idenya, kemudian kalian pilih ide paling baik itu apa untuk kalian bisa lakukan. Bisa dituliskan di LKPD-nya, nanti maju, tiap kelompok maju mempresentasikan ide-idenya. Oke? Ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Pak, berapa yang ingin maju? Kelompok 4, oke, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Dinda Indonesia absen 1. Saya Daniel Ananda Putri absen 21. Saya Amal Divaniatin absen 3. Saya Federal Temulan absen 14. Saya Muhammad Sebastian absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Dia proposal kami. Ini kami akan membuat podcast tentang pemanasan global. Podcastnya rencana akan diupload di Spotify. Ada yang ingin ditanyakan? Podcast kami akan kami upload di Spotify. Mungkin nanti bisa dibuat playlist, ditaruh di playlist kelas ya. Apa sih? Ya, jadi nanti kelompok 4 akan membuat podcast, nanti di-upload di Spotify. Nanti biar teman-temannya tahu tadi gimana? Di share linknya, ya. Ada pertanyaan lain? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok 3 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Ani Rohmayani, absen 4. Saya Arista Dia Puslita Sari, absen 8. Saya Lintang Sastika, absen 24. Saya Febiana Nita Sari, absen 17. Saya Dava absen 13. Saya Nafi absen 12. Kami akan mempresentasikan proposal dan kami akan membuat poster yang bertujuan untuk mensosialisasikan bagaimana caranya mengatasi pemanasan global. Pembuatannya menggunakan aplikasi Canva, lalu nanti di print, ditempel di mading. Siapa yang mau tanya? Apakah kayaknya ditaruh di mana? Apakah tidak? Misalnya tidak bisa di Twitter, Untuk publikasinya nanti akan di-post juga di IG, terus sama ditempel di mading, udah itu aja. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang fokus? Tadi kalian habis ke kantin? Jajan nggak? Nah, ini ada kaitannya dengan kalian jajan. Uang saya itu 7.500. Terus saya tadi tuh jajan habis 3.000. Kembaliannya adalah 2.000, betul. Tepuk tangan. Bisa nggak? Kalau dijelasin ke teman-temannya kenapa? Ini ada. Kenapa? Kenapa? Ya karena kan 7.500 berarti uangnya 5.000 sama 2.500. Jajannya 3.000 kan nggak mungkin pakai uang 2.500, pakainya uang 5.000. Kembaliannya 2.000. Yang ditanyakan kembaliannya bukan sisanya. Oke? Nih, kemarin kalian sudah mempresentasikan proposal proyek kalian. Selama 1 minggu sudah kalian buat ya proyeknya. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari proyek kalian. Sudah jadi ya semuanya? Sudah. Oke. Sekarang silakan kelompok berapa yang ingin maju mempresentasikan? Oke, kelompok 2 terlebih dahulu ya yang mempresentasikan. Di-fokus buat kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil dari kami buat lewat mini website. Perkenalkan, nama saya Bulana Yutisya Margareta, nomor absen 10. Saya Nurina Ratna, absen 32. Saya 5 sama absen 20. Saya Ardina Fani Syafir, absen 6. Saya Wafa absen 28. Jadi kami membuat website tentang cara untuk mencegah pemanasan global. Di sini ada kaitannya dengan fast fashion. Sebelumnya kami akan yel-yel dulu. Halo semuanya, kami kelompok 2 yang paling semangat juga antusias. Semuanya baik dan juga pintar. The best of the best itulah kita.
Jadi di sini kami membuat kampanye tentang pemanasan global. Langsung Jadi sekarang ini kan bumi menghangat. Nah, itu karena ada pemanasan global atau global warming. Global warming adalah perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tapi aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim tersebut. Nah, kalian tahu gak sih penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah fast fashion atau produksi massal pakaian yang meniru desain fashion tinggi yang sedang tren dengan biaya rendah. Jadi kan banyak gitu fashion jiplakan atau bajakan gitu kan. Nah, itu bisa mempengaruhi pemanasan global juga. Kenapa? Nah, di sini karena fast fashion ini menyebabkan menipisnya energi tak terbarukan. Selain itu, sumber daya dengan penggunaan air dan energi yang berlebihan. Untuk pewarnaan dan perawatan kain saja bisa menyumbang hingga 20% air limbah ke seluruh dunia. Sehingga ini sangat mempengaruhi perubahan iklim ya teman-teman. Nah, kok bisa? Menurut beberapa sumber, penyebab utama fast fashion berkembang dengan sangat besar karena terjadi perubahan tren fashion. Fashion masa kini datang dengan sangat cepat seiring dengan pola konsumtif konsumen yang tinggi. Terus gimana cara mencegahnya? Nah, ini ada beberapa cara yang kami temukan untuk mencegah kemungkinan terburuk karena fast fashion ini. Yang pertama, bisa kita sebelum membeli pakaian, hendaknya pilih bahan yang ramah lingkungan. Lalu, pilih kualitas bahan yang tinggi sehingga pakaian bisa difungsikan dalam waktu yang lama. Lalu, lakukan donasi pakaian yang masih layak pakai, bisa didonasikan ke panti asuhan atau ke yang lainnya. Melakukan thrift shopping atau jual beli pakaian bekas. Jadi pakaian bekas yang masih baik bisa kita beli, tidak harus membeli yang baru. Yang terakhir adalah alih fungsikan pakaian lama. Jadi pakaian lama yang mungkin sudah tidak modis lagi bisa kita perbaiki biar modis lagi untuk fashion zaman sekarang. Ya mungkin seperti itu ringkasan dari kami. Untuk selengkapnya kalian bisa baca sendiri ke website yang kita share di grup. Silahkan yang ingin bertanya. Ya silahkan. Kan kita kan kayak pengen ya ikutin tren gitu kan jadi baju kayak dan lain-lain. Bagaimana caranya agar ya solusinya lah ya solusi biar bisa mengurangi dari tersebut dan ya. Oh, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya bisa supaya tetap trendy, tapi dengan tidak caranya salah satunya caranya adalah kita membuat fashion trend sendiri. Contohnya dengan kita menjahit kain-kain yang sudah tidak terpakai pecah, sehingga nanti makin lama kan makin banyak yang mengikuti dan hal tersebut akan jadi sebuah tren, sehingga brand-brand besar pun akan mengikuti tren tersebut ya. Sekiranya seperti itu jawaban saya. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya websitenya. Tadi websitenya dibuat dengan website canlg.co. Nah, nanti yang teman-teman yang tadi membuat proyeknya bukan
bukan proyeknya, bukan selain punya website bisa meniru jadi kelompok 2 gitu ya. Kemudian kelompok berapa yang ingin maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Muhammad Subasri absen 27. saya dari Amrul absen 35. Saya Amno Abdul absen 3. Saya dan Ananda Putri absen 21. Saya Dinda Indonesia absen 1. Saya Atta absen 14. Di sini kami akan menyanyikan yel-yel kita. Gak usah. Yang paling keras jangan saya. Kelompok 4, mana suaranya? Semeleketeh, gubrak sekali lagi. Semeleketeh, gubrak berwarna-warni. Semeleketeh, gubrak, geledak, meong, beh. Kelompok 4, label. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kami telah membuat podcast tentang pemanasan global yang bisa diakses pada Spotify. Dulu dong semuanya. Itu dia suara teman-teman aku. Jadi harus berkenalan nggak sih satu persatu? Dari siapa nih kak? Halo, aku Mara. Saya Irani. Aku Dinda. Aku Sofa. Saya Daryl. Iya, itu dia berlima dan aku sendiri Tio ya. Jadi gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi kesini naik apa ya? Tentunya naik motor gak sih kayaknya ya. Kelihatan kok dari muka-mukanya. Oh gitu. Oke, jadi langsung aja ke topik pada kali ini ya. Topiknya kali ini adalah pemanasan global atau global warming. Pasti kalian udah gak asing lagi gak sih dengan kata-kata global warming? Betul. Soalnya kan dari SD udah diajarin global warming gitu kan. Jadi kita kali ini mau bahas isu yang udah gak hangat lagi ya sekarang. Sekarang isunya apa? Kalau boleh tahu ya, perselingkuhan. Oke, kembali ke topik. Jadi kalau boleh tahu nih Kak Daryl, apa global warming itu? Global warming itu perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Oke, jadi global warming itu perubahan suhu ya? Ya, Oke. Mungkin dari kalian ngerasa gak sih perubahan suhu di sekarang ini tuh beda banget kayak yang dulu? musim hujan yang nggak menentu sih. Ya, iya. Sekarang tambah panas. Betul, hujan lebat pas musim hujannya. Yang seharusnya musim kemarau malah tiba-tiba hujan gitu. Bisa? Iya sih, betul. Itu dia proyek dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Durasinya berapa lama? Durasi podcast kita ada di 11 menit. Sudah di-upload di Spotify? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Suaranya renyah sekali ternyata ya. Enak didengerin terus gitu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari
proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelly Nurmalihatul Fauziah, absen 31. Saya Intan Balkis Sumaira, absen 22. Saya Kalista Brilian Putri, absen 11. Saya Mahendra Surya Utama, absen 25. Sebelumnya kita mau yel-yel dulu. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren, kelompok kami. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak. Dari berbagai penyebab pemanasan global, masalah sampah plastik juga sering mempengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim di seluruh dunia. Pasalnya, sampah plastik merupakan produk petroleum yang berkontribusi atas pemanasan global. Saat plastik dibuat dan dimusnahkan juga menghasilkan karbon dioksida, sehingga lapisan atmosfer menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi. Maka dari itu, kita sebagai pelajar mengubah sampah plastik menjadi sebuah barang yang memiliki nilai manfaat. Ini adalah karya kita, yaitu tas belanja dari bungkus kopi. Dengan membuat ini, harapannya dapat mengurangi sampah plastik di sekitar kita dan dapat memotivasi masyarakat sekitar untuk mendaur ulang sebuah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan dapat mengurangi pemanasan global. Apakah ada pertanyaan? Saya bertanya, apakah dalam proses pembuatan didokumentasikan? Iya, kita dokumentasikan dan kita sudah share di YouTube sama di IG. Tangan buat kelompok. Nanti videonya bisa di-share di teman-teman dan bisa dilihat dan di komentari gitu ya. Ya, mungkin Kak Vini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan proyek pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Nafi, absen 12. Saya Dava Zulfa, absen 13. Saya Nirohmayani, absen 4. Saya Lintang Swastika, absen 24. Saya Arista Dia Puspitasari, absen 8. Saya Febriana Yudikasari, absen 11. Kita kelompok 3, kelompok 3 paling keren. Di sini membuat jadilah generasi ramah ozon. Ozon friendly atau disebut ramah ozon adalah segala tindakan atau perilaku yang dilakukan masing-masing individu untuk mengurangi dan mengeliminasi pengaruh terhadap lapisan ozon stratosfer yang disebabkan oleh produk yang kita beli atau proses pembuatan bahan atau barang yang dilakukan di perusahaan pabrik. Mengapa lapisan ozon harus dilindungi? Jawabannya sederhana. Lapisan ozon menyelamatkan kehidupan di bumi. Bila lapisan ozon menipis, akan semakin banyak radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang sampai ke permukaan bumi. Radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek buruk terhadap kesehatan manusia.
Poster yang kedua berjudul Demi Kelestarian Bumi Kita. Manfaat memilah sampah antara lain mendapat uang melalui bank sampah, mempercepat pengelolaan sampah, mengurangi penumpukan sampah di TPA, lingkungan bersih dan bumi sehat, serta kehidupan di bumi terjaga. Apakah ada pertanyaan? Di sosmed melalui IG, terus kan di print itu nanti ditempel di mading. Akan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata proyek yang kalian buat itu bervariatif ya. Tadi kelompok satu buat apa? Buat recycle dari sampah plastik menjadi tas ya. Tasnya sangat trendy dan bisa dipakai untuk jalan-jalan gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok dua membuat mini website tentang fast fashion gitu ya. Tepuk tangan buat kelompok dua. Kelompok tiga buat apa tadi? Poster sudah dipublikasikan dan sudah ditempel di mading. Jadi kalian bisa lihat ya. Tepuk tangan buat kelompok tiga. Kelompok empat tadi membuat podcast. Kelompok lima buat kelompok lima membuat video pendek. Kelompok enam membuat infografis. Ternyata kalian itu idenya termuang semua ya untuk membuat proyek. Saya apresiasi sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, karena waktunya sudah selesai, kita akhiri dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Silahkan jajannya dinikmati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.